بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 69, yaitu surah Ali Imran ayat 149 sampai 153 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله موليكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 150, wa huwa, haknya boleh disukun, wa huwa. Kemudian ayat 151, ar-ru'ba, ainnya boleh didhamma, ar-ru'ba. Kemudian masih pada ayat ini yunazzil, boleh dibaca yungzil, dan ini sering kita temukan dalam Quran. Kemudian wabisa, hamzah bisa diganti dengan ya, wabisa. Kemudian banyak kita temukan di sini bacaan idgham. Misalnya pada ayat 153, iltu, zal ketemu tak, ini susah ya, iltu susah, maka boleh diidghamkan. Ittus, zalnya hilang diganti jadi tak. Ittus idun, lebih enak kan? Karena tak ketemu tak, lebih mudah daripada zal ketemu tak. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian ala a'qabikum, pada tumit-tumit kalian, maksudnya jadi murtad lagi, fatanqalibu, maka kalian kembali, yaitu kembali kepada Allah, khasirin, dalam keadaan rugi. Ayat ini menunjukkan tidak boleh orang muslim mentaati orang kafir. Nah, muncul pertanyaan, mentaati dalam hal apa yang tidak boleh?
Kalau ada orang muslim sebagai tukang, majikannya orang kafir, ini tolong rumah saya dibuat. Apakah tidak boleh tukangnya mentaati pemilik rumah ini? Ya tentu saja boleh. Karena memang dia dipekerjakan untuk menggarap rumah yang dia inginkan. Maka yang dimaksud tuti'u di sini tidak boleh mentaati orang kafir, yaitu dalam masalah agama. Masalah agama berlepas diri, sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah dunia, taat kepada orang kafir, kalau memang dia berhak ditaati, nggak ada masalah. Kita sakit, datang ke dokter, dokternya orang kafir, dikasih obat, nih nanti dibeli obatnya ya, diminum 1 hari 3 kali. Nah jangan kita gunakan ayat ini, tidak boleh taat orang kafir. Akhirnya setelah dapat resep, resepnya dibuang. Atau setelah dapat resep kita minumnya tidak sesuai aturan, ya nggak benar begini. Maka yang dimaksud di sini taat dalam hal agama, haram kepada orang kafir. Lah taatnya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka kita disuruh pasang telinga. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan memerintahkan satu kebaikan besar. Kemungkinan kedua, Allah akan melarang dari satu keburukan besar. Nah, di sini termasuk satu keburukan besar dilarang oleh Allah, yaitu apa? Taat kepada orang kafir. Ini keburukan besar. Karena apa? Efeknya nanti kita akan murtad sehingga rugi di akhirat, yaitu masuk neraka. Ya. Jadi yang dimaksud khosirin rugi ini masuk neraka. Karena orang yang rugi, hakikat rugi yang sesungguhnya adalah kalau dia masuk neraka. Kalau di dunia miskin tapi besok masuk surga, itu enggak rugi. Di dunia kaya raya tetapi di akhirat masuk neraka, lah itu yang rugi. Faedah kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan yaruddukum ala aqabikum. Orang kafir akan mengembalikan kalian pada tumit kalian. Maksudnya balik ke belakang, yaitu menjadi murtad lagi. Karena dulu para sahabat rata-rata orang kafir. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang kafir. Begitu Nabi dakwah, mereka masuk Islam. Nah, ahli kitab, demikian juga orang-orang munafik, semuanya menghendaki supaya para sahabat itu balik murtad lagi. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang terkenal, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Baqarah ayat 120. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi Yahudi Nasrani itu pengennya semua manusia di atas muka bumi ini jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Tidak mau yang lain. Tidak mau ada Muslim, nggak mau. Ini semakna juga dengan surah An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka sangat ingin kalau kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir. Sebagaimana kita juga umat Islam, sama juga. Kita pengen semua orang di atas muka bumi menjadi Muslim. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu pada Islam. Yang tidak Islam nanti sengsara di neraka. Nah, kita tidak inginkan ada orang sengsara di neraka. Nah, kita ingin tetangga kita semuanya selamat sehingga kita dakwai supaya masuk Islam. Sama-sama menganggap berada dalam kebenaran. Yang Yahudi menganggap dalam kebenaran, Nasrani menganggap dalam kebenaran. Nah, kita umat Islam juga begitu, kita menganggap dalam kebenaran. Karena itu kalau kita sudah menganggap kita dalam kebenaran, ya jangan mentaati orang-orang yang sesat. Maka kita akan murtad sehingga menjadi rugi karena dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 150 Allah mengatakan bahkan Allah itu maulakum, pengurus kalian. Wahwa dan dia Allah itu khairu, sebaik-baik an-nasirin, penolong. Artinya apa? Taatlah kepada Allah karena Allah itu pengurus kita. Yang namanya pengurus itu kan memperhatikan orang yang diurusi. Pengen supaya yang diurusi ini selamat. Bapak misalnya, dia pengurus bagi anak-anaknya. Tidak mungkin dia telantarkan anak-anaknya. Anaknya perempuan dilamar oleh laki-laki. Bapaknya pasti menyelidiki. Laki-laki ini siapa?
Kalau laki-laki ini orang jelek, tidak akan dilepaskan anaknya. Kenapa? Dia maula. Dia adalah pengurus bagi anaknya. Nah, Allah itu begitu. Allah adalah maula kita, pengurus kita. Maka tidak mungkin Allah menelantarkan kita. Karena itu maksud ayat ini adalah taatlah kepada Allah. Karena Allah itu pengurusmu, sehingga tidak mungkin menelantarkan kamu. Dan ayat 149 dengan ayat 150 ini sebenarnya masih berkaitan dengan kasus perang. Ayat-ayat sebelumnya kan kita bicara kasus perang, kan? Pada perang Uhud, nah itu ada usulan dari orang-orang munafik. Kita nggak usah keluar aja lah. Karena kalau kita keluar nanti kita akan kalah. Perang Uhud maupun perang Badar. Orang-orang munafik mereka tidak mau keluar perang. Karena mereka menganggap kalau keluar perang nanti akan banyak yang terbunuh. Nah, maka keinginan orang-orang munafik supaya umat Islam tidak keluar perang, jangan ditaati. Allah suruh perang, berangkat. Dan dijanjikan oleh Allah, wa huwa khairun nasirin. Allah itu sebaik-baik penolong. Kenapa dikatakan sebagai sebaik-baik penolong? Karena kalau menolong, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah yang lain, yaitu pada surah Ali Imran ayat 160. Pada ayat yang lain ya. Ali Imran ayat 160. Iyang surkumullah, kalau Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Nah, maka Allah itu sebaik-baik menolong. Kalau sudah menolong, pasti menang. Kalau selain Allah, menolong bisa, tetapi menang belum tentu. Tapi kalau Allah menolong, pasti menang. Maka disebut sebagai khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Bagaimana cara Allah menolong? Muncul pertanyaan. Dijawab oleh ayat berikutnya, ayat 191. Sanulki, kami akan melemparkan, kami akan memasukkan fi qulubil ladzina kafaru, pada hatinya orang-orang kafir dimasuki apa? Ar-ru'ba, rasa takut. Kenapa? Bima asyraku, dengan sebab mereka syirik billah kepada Allah. Malam yungzil, sesuatu yang Allah tidak turunkan bihi padanya sultana, dalil atau bukti. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka adalah an-nar, neraka. Wa bisa, dan seburuk-buruk mathwa, tempat tinggal al-zalimin, bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir atau musyrik. Jadi salah satu cara Allah menolong orang-orang beriman, caranya gimana? Allah kasih rasa takut pada orang kafir. Dan ini sudah berkali-kali terjadi. Pada perang Ahzab, itu yang paling buktinya nyata sekali. Umat Islam di kota Madinah, kecil kotanya, tidak terlalu besar. Kemudian kota Madinah bisa diserang dari selatan dan bisa diserang dari utara. Kalau dari timur, dari barat tidak bisa, karena tempatnya bebatuan. Tapi bagian selatan Madinah ini dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah sudah ada kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, sehingga tidak mungkin orang-orang kafir nyerang dari selatan Madinah. Mereka nyerangnya dari arah utara. Makanya Rasulullah membuat parit di utara Madinah. Jadi parit itu bukan mengelilingi Madinah, bukan ya, tapi hanya di area utaranya. Supaya orang-orang kafir tidak bisa masuk ke kota Madinah. Waktu itu jumlah orang kafir sangat banyak sekali. Karena mereka menggabungkan semua kabilah. Tidak hanya orang-orang kafir Quraisy. Kalau hanya orang Quraisy tidak banyak ya. Tapi ini digabungkan, makanya disebut Ahzab. Ahzab itu adalah koalisi musuh dari beberapa kabilah. Tapi Allah kirim angin pada mereka. Allah kirim gelap pada mereka. Sehingga kemah-kemah mereka semuanya hancur lebur gara-gara angin ini. Kemudian tanah-tanah masuk pada mata mereka. Debunya masuk pada mata mereka. Sakit rasanya. Akhirnya mereka ketakutan sendiri. Akhirnya mereka pulang tanpa bisa melukai umat Islam sedikit pun. Nah, itu contoh bagaimana Allah itu nulqi, melemparkan rasa takut pada hatinya orang-orang kafir. Dan ada hadis yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan diberi rasa takut pada orang-orang kafir sejauh perjalanan 1 bulan.
Artinya jarak tempuh 1 bulan Nabi belum sampai ke arahnya orang-orang kafir, mereka sudah ketakutan. Misalnya perjalanan dari Solo ke Surabaya 1 bulan misalnya kalau pakai unta. Nah maka dari Solo, Nabi masih berada di Solo, orang-orang kafir Surabaya sudah ketakutan semuanya. Nah itu adalah siapa yang memberikan begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati manusia ini di tangan Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan bukti kalau ada masalah, kemudian kita susah. Kita berusaha menghilangkan susah, tetap susah saja. Anak mati, pasti susah kan? Nah, kita pengen menghilangkan susah, nggak bisa. Susah itu muncul dengan sendirinya. Siapa yang memunculkan? Allah. Berarti hati itu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang memunculkan rasa takut ini juga Allah. Maka pada surah Al-Ahzab ayat 25, Allah mengatakan, wa kafallahul mu'mininal qital. Allah itu mencukupi orang-orang beriman dari peperangan, yaitu dengan mengirim angin tadi pada perang Ahzab, pada perang Khandaq, di mana Nabi membuat parit. Itu umat Islam dicukupi oleh Allah dengan dikirimi angin yang menyerang mereka sehingga mereka ketakutan. Nah, mereka takut itu kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya asyraku billah, syirik kepada Allah. Artinya orang beriman mestinya sebaliknya. Karena tidak ada syirik dalam hati, maka tidak ada rasa takut. Itu mestinya begitu. Maka kalau kita beriman tetapi kita takut dalam perang, itu berarti imannya belum sempurna. Nah, kenapa orang beriman mestinya tidak takut? Karena orang beriman paham kalau perang menang itu dapat pahala dan ghanimah, kalau perang kalah itu dapat pahala dan surga. Mati syahid kan dapat surga. Nah, maka enggak takut. Kenapa? Karena baik semuanya. Menang, pahala ada, ghanimah ada. Kalah, mati syahid, maka pahala ada, surga langsung. Nah, sudah, tidak ada yang perlu ditakuti. Ini. Faedah berikutnya dalam ayat ini Allah mengatakan malam yungzil bihi sultana. Syirik itu tidak ada dalilnya. Jadi orang-orang yang melakukan syirik tidak punya dalil sama sekali. Ada seorang sahabat Nabi sebelum masuk Islam ditanya oleh Nabi, kamu nyembah berapa Tuhan? Kata dia, sab'ah, ada 7 Tuhan saya sembah. Sittah fil ardi, yang 6 saya sembah di bumi. Wahid fis sama, satunya yang di langit. Maka Nabi berusaha menyuruh dia berpikir, menggunakan akal sehatnya. Ditanya, kalau kamu lagi susah, kalau kamu lagi ada masalah, kamu kembali kemana? Dari Tuhan 7 ini kamu pakai yang mana? Maka dia mengatakan yang di langit. Nah, maka beliau katakan fa'alghir sittah. Kalau begitu yang 6 itu kamu buang saja. Orang Tuhan kok enggak ada fungsinya begitu. Nah, maka akhirnya orang itu masuk Islam. Namanya sahabat Nabi Husain. Maka ada sahabat Nabi Imran bin Husain, itu anaknya Husain yang ditanya Nabi berapa Tuhannya itu. Nah, menyembah Tuhan jumlahnya 7. Dalilnya apa? Enggak ada. Malam yungzil bihi sultana. Enggak ada dalilnya. Meyakini keris ini memiliki suatu kekuatan hebat. Kalau saya bawa keris tidak akan tabrakan. Kalau tidak bawa keris nanti khawatir tabrakan di jalan. Nah, berarti keris berfungsi penyelamat. Apa ada dalilnya ngomong kayak begitu? Enggak ada dalilnya. Syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang syirik itu diancam oleh Allah ma'wahumun nar, kembalinya ke neraka. Maksudnya kekal di neraka. Karena orang yang mati dalam kondisi syirik, maka tidak ada kesempatan diampuni oleh Allah. Selain syirik masih bisa diampuni. Orang mati dalam keadaan minum minuman keras, akhirnya kebanyakan minum mati. Nah, belum tobat, karena matinya mati dalam keadaan mabuk. Masih ada kesempatan diampuni, masih ada. Meskipun belum tentu diampuni, namanya hanya kemungkinan diampuni, kemungkinan tidak. Ya. Istilahnya tahtal masyiah, terserah kehendak Allah. Mau diampuni terserah Allah, tidak diampuni juga terserah Allah. Nah, kalau sudah masuk neraka, bisa mathwal zalimin. Seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Zalim di sini maksudnya tadi, syirik tadi. Karena inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Lah bagaimana kalau melakukan kezaliman selain syirik? Apakah tempatnya juga di neraka? Tempatnya juga di neraka, tetapi tidak kekal. Dalilnya banyak sekali bahwa orang-orang zalim itu diancam masuk neraka. Contoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syaribal muskir, siapa yang minum minuman keras,
Ayyasqiyahu min tinatil khibal. Dijanjikan oleh Allah untuk diminumi tinatul khibal. Araqi ahlin nar. Yaitu keringatnya penghuni neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu nanahnya ahli neraka. Jadi orang yang belum tobat dari minum minuman keras, diancam masuk neraka, nanti akan dihidangi minuman yang ada di neraka, yaitu nanah-nanah dan darah-darah yang mengucur dari penghuni neraka, itu jadi minuman dia. Minum nanah, siapa yang mau, Pak? Apalagi nanah di neraka, pasti sangat tidak menyenangkan sekali. Nah, ini ancaman bagi orang yang berbuat dolim, yang dolimnya bukan syirik. Dolimnya minum minuman keras. Minum minuman keras itu dolim. Dolim definisinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menaruh sesuatu di selain tempatnya yang benar, itu dolim. Minuman keras itu mestinya tempatnya di sampah, dibuang sana. Ini malah dimasukkan dalam perut, dolim kayak begitu. Demikian juga hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man qala fi mu'min. Siapa yang menuduh orang mukmin, ma laysa fih, sesuatu yang tidak sesuai fakta, askanahullah radghatal khabal. Allah akan benamkan dia di dalam nanah-nanah penghuni neraka. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari tuduhan tersebut, walaysa bi kharij, tapi sudah tidak mungkin keluar, wong sudah masuk alam akhirat. Kalau mau keluar dari tuduhan tadi, ya segera minta maaf kepada yang dituduh ketika masih di dunia, supaya tidak dibenamkan dalam nanah-nanah penghuni neraka. Nah, ini dalil yang kedua, bahwa zalim selain syirik itu juga masuk ke dalam neraka. Nuduh orang itu zalim. Maka zalim kan ada 3. Zalim kepada Allah, yaitu syirik, masuk neraka, kekal. Zalim kepada sesama manusia seperti menuduh, masuk neraka tetapi tidak kekal. Zalim kepada diri sendiri, berbuat maksiat, misalnya minum minuman keras tadi, itu juga masuk neraka tetapi tidak kekal. Selama dia masih muslim, maka dia masih ada kesempatan masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, shadaqakumullah, Allah telah jujur kepada kalian, wa'dahu, terhadap janjinya, ittahussunahum, ketika kalian membunuhi mereka orang-orang kafir, biiznihi, dengan izin Allah, yaitu di awal perang. Hatta, sehingga idza fashiltum, ketika kalian sudah takut, wa tanaza'tum, dan kalian berselisih, fil amri, dalam masalah itu, wa asaitum, dan kalian durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'dima, setelah arakum, Allah perlihatkan kepada kalian, ma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Minkum, di antara kalian, may yuridud dunya, ada orang yang menghendaki dunia, yaitu ghanimah. Wa minkum, dan di antara kalian, may yuridul akhirah, ada orang yang menghendaki akhirat, yaitu pahala. Maka akibatnya apa? Akibatnya tsumma sarafakum, kemudian Allah palingkan kalian, anhum, dari musuh-musuh kalian, liyabtaliyakum, supaya Allah menguji kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Wallahu, dan Allah itu dzu fadlin, memiliki karunia, alal mu'minin, terhadap orang-orang beriman. Ini ayat cerita tentang perang Uhud, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya cerita tentang perang Uhud. Jadi perang Uhud itu umat Islam awalnya mengalami kemenangan, kemudian mengalami kekalahan, tapi endingnya kemenangan lagi. Nah, maka kemenangan dalam perang Uhud yang diberikan oleh Allah di awal perang, itulah yang dimaksud walaqad shadaqakumullahu wa'dah. Allah sudah jujur kepada kalian dalam janjinya. Janjinya apa? Yaitu menolong di dalam perang. Allah berjanji, kamu kalau perang, kamu akan saya menangkan. Nah, ini janjinya sudah dipenuhi oleh Allah. Yaitu di awal perang Uhud, ittahussunahum bi'ilni. Kalian berhasil membunuhi orang-orang kafir dengan izin Allah. Nah, maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya dalam perang Uhud yang terbunuh tidak hanya orang muslim. Memang orang muslim terbunuh 70 orang. Betul itu. Ada yang mati syahid 70. Tapi ternyata orang-orang kafir juga nggak kalah banyak mereka mati. Tahussuna itu artinya dalam bahasa Arab membunuh secara banyak. Kalau hanya membunuh 1-2 itu bukan tahussun. Taktulun, ya. Nah, di sini Allah menggunakan kata-kata tahussun. Allah, kalian bunuhi mereka dengan pembunuhan yang cepat atau pembunuhan yang banyak. Nah, sehingga
dari ayat ini kita tahu bahwa dalam perang Uhud sebenarnya tidak bisa dikatakan umat Islam kalah mutlak, itu enggak. Awalnya menang, tapi kemudian gara-gara maksiat kepada Nabi kalah. Tapi akhirnya kemudian orang-orang kafir pulang, itu sudah dianggap satu kemenangan. Nah, pertanyaan di sini, kenapa umat Islam setelah menang dalam perang Uhud kok akhirnya kalah? Allah katakan, tanaza'tum fil amri. Kalian berselisih dalam urusan. Yaitu urusan apa? Nabi memberikan pesan kepada Abdullah bin Jubair dan 50 pasukan panah yang ada di gunung. Pesannya Nabi apa? Kalian tetap harus berada di atas gunung. Jangan turun. Kondisi apapun. Kami menang atau kami kalah, kalian posisinya di atas. Jangan kemana-mana. Nah, begitu umat Islam ternyata menang di bawah, maka yang di atas berselisih. Mereka ingin turun, maka ditegur oleh pemimpinnya, Abdullah bin Jubair. Jangan turun. Pesan Nabi, kita disuruh tetap di sini. Maka mereka mengatakan, tidak, kami harus turun. Wong ini ada ghanimah dibagi-bagi ini, rebutan ghanimah. Kita harus dapat juga nih. Jadi waktu perang Uhud itu ghanimah belum ada kepastian. Setelah itu kan ada kepastian, 1/5 untuk Nabi, kemudian sisanya yaitu 4/5-nya untuk pasukan perang. Nah, waktu perang Uhud ini belum ada ketentuan seperti itu, sehingga para sahabat mengetahui ghanimah itu ya rebutan. Nah, yang di atas pengen rebutan juga, turun ke bawah. Itulah yang dimaksud asaitum, kalian durhaka, yaitu durhaka kepada Nabi, disuruh tidak turun malah turun. Itu yang menyebabkan kekalahan. Kok bisa turun mereka menyebabkan kalah? Waktu itu Khalid bin Walid sebagai panglima perang orang kafir, masih belum masuk Islam waktu itu, dia melihat gunung atas kok kosong. Wah, ini kesempatan menyerang. Maka Khalid bin Walid mengajak pasukannya dari belakang gunung, menyerbu. Dari balik gunung menyerbu. Nah, begitu dari balik gunung dia menyerbu, yang tersisa di atas kalah karena tinggal sedikit. Akhirnya umat Islam pada lari terbirit-birit sampai mereka naik gunung untuk menyelamatkan diri. Ya, naik gunung untuk apa? Menyelamatkan diri, sebagaimana nanti akan disebutkan pada ayat berikutnya itu. Dalam ayat ini Allah mengatakan mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah Allah memperlihatkan kalian apa yang kalian sukai, yaitu maksudnya kemenangan. Setelah Allah memperlihatkan ada kemenangan di bawah, maka yang atas pada durhaka, yaitu turun, padahal tidak boleh turun. Maka dari sini kita ambil pelajaran, yaitu kalau kita durhaka kepada Nabi, pasti akan ada musibah yang menunggu kita. Jangan durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya musibah apapun juga, ya, mau tsunami, mau gempa, mau Covid dan sebagainya, itu gara-gara durhaka kita kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia ini tidak ada satupun yang durhaka, maka yang terjadi apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Surat Al-A'raf ayat 96. Kalau penduduk desa iman takwa, imtak, sungguh kami akan buka atas mereka berkah-berkah. Bukan hanya satu berkah, berkah-berkah. Berarti banyak. Minas sama' wal ard, dari atas maupun bawah. Semuanya berkah. Berarti enggak ada siksaan turun. Gempa itu siksa dari bawah. Covid itu siksa dari atas. Nah, karena terbang, virusnya terbang-terbang. Nah, maka tidak akan muncul musibah-musibah itu andai kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma sharafakum anhum." Allah memalingkan kalian dari mereka. Maksudnya umat Islam jadi terbirit-birit, lari ketakutan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka diserang mendadak dari arah belakang. Mereka lagi rame-rame rebutan ghanimah, tiba-tiba dari belakang turun pasukannya Khalid bin Walid, menyerang. Mereka kaget bukan main, jadi lari, menjauh. Akhirnya saling membunuh antar umat Islam. Karena ada yang berada di belakang, ada yang dari depan menuju ke belakang, dikira ini adalah musuh, ketemu saling pedang. Salah satunya yang mati karena dibunuh oleh umat Islam sendiri adalah Yaman, bapaknya Hudzaifah bin Yaman.
Dikira Yaman ini adalah orang kafir. Nah, maka diinjak-injak, dibunuhi oleh umat Islam yang lari terbirit-birit tadi. Dan ini kondisi yang wajar ya. Orang lagi takut itu tidak sadar siapa yang di depannya. Dikira musuh, padahal temannya sendiri. Itu efek dari tidak taat kepada Nabi. Akhirnya mati 70 orang. Allah katakan liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Walaqad afa'ankum, dan Allah sudah memaafkan kalian. Bentuk maafnya Allah yaitu tidak terbunuh semua umat Islam. Yang terbunuh hanya 70. Nah, itu bentuk maafnya Allah kepada mereka. Andaikan Allah tidak memaafkan, niscaya semua akan mati waktu itu. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Ya, Allah sudah maafkan sehingga yang terbunuh hanya 70. Habis itu kemudian berpisah antara muslim dengan kafir. Ya, semuanya menarik diri. Nah, setelah menarik diri seperti itu, orang-orang kafir merasa sudah menang. Kenapa? Waktu itu setan berteriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ya. Ini teriakan setan, terdengar oleh manusia. Tapi itu sebenarnya suara setan. Maka Abu Sufyan mengatakan, apakah Muhammad masih ada? Mendengar pertanyaan seperti ini, Rasulullah bersabda, diam, jangan dijawab. Maka Abu Sufyan bertanya lagi, apakah Abu Bakar masih hidup? Rasulullah mengatakan, diam, jangan dijawab. Abu Sufyan ngomong lagi, apakah Umar bin Khattab masih hidup? Nabi mengatakan, diam, jangan dijawab. Tapi yang namanya Umar bin Khattab, Pak, orangnya keras. Dia mendengar seperti itu, tidak tahan dia. Dia mengatakan, semuanya masih hidup. Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Nah, akhirnya apa? Mereka menganggap bahwasanya diri mereka belum berhasil membunuh tokoh-tokoh muslim, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar, dan mereka tidak berani mengulangi perang lagi. Dan itu sudah dianggap satu kemenangan dalam perang Uhud. Karena kan umat Islam waktu itu sudah kalah. Kalau memang orang-orang kafir merasa sudah memenangkan peperangan, ya pastinya berani untuk melakukan perang lagi sehingga umat Islam dibantai habis. Tapi mereka nggak berani. Berarti itu satu kekalahan itu. Mereka sudah mulai menang tapi tidak berani melanjutkan peperangan. Ini berarti satu kekalahan. Nah, maka bisa dikatakan bahwa perang Uhud itu awalnya menang, kemudian di tengahnya adalah kalah, tapi akhirnya adalah menang juga. Karena umat Islam mereka tidak dihabisi oleh orang-orang kafir. Itulah maksud wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah memiliki karunia terhadap orang-orang beriman. Salah satu bentuk karunia tidak dihabisi oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah menceritakan bagaimana kondisi umat Islam ketika kalang kabut dalam perang Uhud tadi. Allah mengatakan, ingatlah ketika tus'idun, kalian pada naik, wala talwun, dan kalian tidak menoleh, ala ahadin, kepada seorang pun. War rasulu, sementara Rasul itu Nabi Muhammad SAW yada'ukum, memanggil kalian, fi ukhrakum, di belakang kalian. Fa asabakum, maka Allah membalas kepada kalian ghamman, kesedihan, bi ghammin, di atas kesedihan. Supaya apa? Likaila, supaya tidak tahzanu, kalian susah, ala ma fatakum, terhadap sesuatu yang melewati kalian. Wala ma asabakum, tidak pula terhadap apa yang menimpa kalian. Wallahu khabir, dan Allah itu maha mengetahui, bima ta'malun, terhadap apapun yang kalian amalkan. Jadi pada waktu Khalid bin Walid menyerang dari belakang itu, akhirnya umat Islam porak-poranda, lari terbirit-birit. Tus'idun, naik ke gunung untuk menyelamatkan diri. Ini terjemahan dari kata-kata tus'idun dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalian lari ke gunung menyelamatkan diri. Tafsir yang lain mengatakan tus'idun itu artinya lari menjauh, bukan lari naik. Ya. Memang so'ada itu bisa diartikan naik. Sehingga kalau Ibnu Katsir mengatakan naik ke gunung, ya tidak salah. Tafsir yang lain mengatakan tus'idun, yakni tub'idun. Kalian lari menjauh, tidak harus naik gunung. Ya. Karena gunung tadi kan sudah dikuasai oleh pasukannya Khalid bin Walid. Ya mungkin ini gunung yang lain. Karena gunung Uhud itu berupa pegunungan. Tidak hanya satu gunung, tapi beberapa bukit perbukitan begitu. Sehingga kalau yang sini dikuasai oleh orang-orang kafir, maka area sana masih kosong, bisa untuk menyelamatkan diri lari ke atas. Intinya umat Islam pada lari. Kemudian la talwuna ala ahad, mereka tidak menoleh pada siapapun.
karena pengen menyelamatkan diri. Tidak peduli Nabi di belakang. Nabi panggil-panggil. Yada'ukum. Nabi panggil. Yaitu Nabi mengatakan, jangan lari. Sayalah Muhammad. Sayalah Nabi. Saya masih belum mati. Ayo jangan lari. Semuanya kembali. Tapi saking takutnya, mereka masih lari terus tidak pedulikan Nabi. Sampai tersisa Nabi hanya bersama 12 orang. Bayangkan, Nabi hanya dikerumuni 12 orang. Ini kalau bukan pertolongan dari Allah, sudah mati Nabi itu. 12 orang mana bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Tapi karena Allah rahmat kepada hambanya, maka 12 yang bersama Nabi SAW ini tidak berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir yang akhirnya tadi semua pasukan saling mundur. Ya. Yang kafir mundur, yang muslim juga mundur. Memisahkan diri sendiri. Akhirnya mereka mengira Muhammad sudah mati gara-gara ada teriakan dari setan tadi. Jadi di sini setannya ingin melemahkan umat Islam, tapi malah ada fungsinya yaitu perang jadi berhenti. Karena dianggap peperangan sudah selesai. Muhammad sudah mati ya, sudah. Peperangan selesai sudah. Tapi ternyata itu hanya berita bohong. Nabi Muhammad tidak mati, setan hanya menipu saja. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya setan itu sebagaimana malaikat membantu umat Islam dalam perang, maka setan juga hadir dalam perang. Manas-manasi dan sebagainya. Membuat berita bohong dan sebagainya. Karena itu hati-hati dalam kondisi perang ini tidak semua berita bisa dipercaya. Berita betul dari panglima, nah kita percaya. Tapi kalau hanya isu, maka berhati-hati. Jangan seperti dalam kasus ini, sebagian umat Islam jadi kendor gara-gara mendengar berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dimaksud fa'atsabakum ghamman bi ghammin. Allah balas kalian kesedihan di atas kesedihan. Jadi kesedihannya dua kali. Kesedihan pertama karena kalah dalam perang. Kesedihan kedua berita kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan yang kedua, yaitu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu melenyapkan kesedihan pertama. Itulah makna likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya kalian tidak sedih terhadap sesuatu yang sudah lewat dari kalian. Yaitu asalnya menang, tapi kemudian kalah. Mereka susah kan? Tapi begitu ada informasi Nabi wafat, maka kesedihan pertama jadi hilang. Kalah dengan kesedihan yang kedua. Dan ini manusiawi seperti ini, biasa. Saya kasih gambaran supaya lebih gampang memahami. Contoh misalnya ada seseorang diberitahu, rumahmu terbakar. Nah, pasti lemas sudah. Ya Allah, rumah saya terbakar. Ludes sudah harta saya. Ada mobil, ada macam-macam di situ terbakar semua. Nah, kemudian informasi kedua mengatakan, anak istrimu semuanya habis kebakar. Tambah lemas pasti. Berita kedua lebih ngeri daripada berita pertama. Berita pertama, bakaran rumah. Berita kedua, semua anak istri kebakar. Tapi setelah itu ternyata ada berita ralat. Ralat, anak istrimu ternyata sudah berhasil diselamatkan. Tidak ada yang mati sama sekali, semuanya berada di rumah tetangga, sudah selamat. Nah, mendengar informasi begini nih, kita jadi tidak sedih. Mungkin kita akan sujud syukur. Ya, alhamdulillah. Sudah lupa bahwa rumahnya kebakar. Kenapa? Karena kesedihan yang kedua, yang ternyata salah informasi, melenyapkan kesedihan yang pertama. Itu makna likaila tahzanu. Dikasih musibah di atas musibah supaya tidak susah. Loh kok bisa? Mestinya kan musibah di atas musibah nambah susah. Tapi di sini supaya tidak susah. Ya gambarnya kayak tadi itu. Okay? Karena informasi yang kedua lebih ngeri, tapi ternyata tidak benar informasinya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apapun yang kalian amalkan. Jadi Allah mengetahui apa yang menyebabkan umat Islam kalah ini Allah tahu. Yaitu mereka durhaka terhadap perintah Nabi SAW. Karena itu sebagai pelajaran ini untuk umat Islam, jangan sampai kita melakukan hal yang serupa dalam kekalahan perang Uhud, yaitu sebabnya karena durhaka kepada Rasulullah SAW. Maka ayat ini secara tidak langsung menunjukkan pentingnya taat kepada Rasul SAW. Sebagaimana juga disebutkan pada surah An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu, kalau kalian taat kepada Nabi, tahtadu, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, kalau tidak taat, yaitu durhaka, pasti akan mendapatkan kesesatan dan akan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, kita ambil satu faedah dari ayat sebelumnya, yaitu pada kalimat
Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah memiliki karunia terhadap orang-orang beriman. Faedah yang dapat kita ambil dari sini adalah mari kita minta fadilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki fadilah terhadap orang-orang beriman. Berarti kita minta saja. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadlihi." Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Idza sami'tum aswatad diyakah, kalau kalian mendengar suara ayam berkokok, fasalullah, mintalah kepada Allah min fadlih, dari karunia-Nya. Fa innaha ra'at malaka, karena ayam-ayam ini sedang melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal hamir, kalau kalian mendengar ringkikan keledai. Dalam hadis yang lain, anjing menggonggong atau melolong. Fata'awwadhu billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitan, dari setan. Fa innaha ra'at syaitana, karena dia sedang melihat setan. Hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi kita disuruh oleh Nabi untuk minta fadilah, minta karunia dari Allah. Karena Allah itu maha memberi karunia kepada orang-orang beriman. Nah, maka kita minta karunia tersebut dari Allah. Bagaimana mintanya? As'alullah min fadlih. Aku minta kepada Allah dari karunia-Nya. Karunia apa yang dikasihkan oleh Allah kepada kita? Terserah Allah. Pokoknya kita minta saja. Dan termasuk sunnah Nabi yang sudah terlupakan. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, salah satu doa iftitah itu adalah minta karunia. Prakteknya ya, Allahu Akbar, as'alullah min fadlih. Aku minta karunia Allah. Nah, habis itu baru membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jarang sekali diamalkan orang. Doa iftitah memang banyak. Ada Allahumma ba'id baini, ada tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, ada lagi yang lain-lain. Nah, tapi ini salah satu doa iftitah yang termasuk pengamalan dari perintah Nabi tadi, Isalullah min fadli. Mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Saya berusaha tampilkan di sini ya. Wa kana yaqif, adalah Nabi berhenti qabla al-qiraah, sebelum membaca surat, hunayatan, sebentar. Yas'alullah min fadlih, minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allahu Akbar tidak langsung baca surat, tapi berhenti sejenak. Untuk apa? Yas'alullah min fadlih, minta karunia kepada Allah. Nah, maka prakteknya apa? As'alullah min fadlih. Coba kita praktekkan ya. Saya ditirukan. Allahu Akbar. As'alullah min fadlihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, silahkan setelah itu membaca Al-Fatihah. Takbir, kemudian as'alullah min fadlih, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian Al-Fatihah. Dan ini termasuk doa iftitah paling pendek. Saya belum mengetahui doa iftitah yang lebih pendek daripada ini. Maka kalau kita sedang tergesa-gesa, doa iftitahnya tidak mau ditinggalkan, pakai yang ini saja. Kalau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, kesuwen. 3 kalimat lagi. Padahal ini waktunya sempit nih. Kita sudah melihat qomat tinggal 2 menit lagi. Nah, qomat 2 menit pakai doa iftitah panjang, nggak selesai sholatnya. Pakai doa ini, as'alullah min fadlih. Ini fungsinya kalau kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang beraneka ragam, kita bisa praktekkan dalam kebutuhan kita yang berbeda-beda. Butuh sholat lama, pakai iftitah yang lama. Butuh sholat cepat, pakai iftitah yang cepat. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.